Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang analisis aktivitas operasi. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Di sini saya bersama teman-teman saya sendiri Aisyah Devia Purnamasari, teman saya Alvina Syarolin, Devi Kardiela Feti, Hafsa Maimunah, Nurinda Farawansa, Mevi Deftari Bella, Sahla Aulia Salsabila. Di sini ada tujuan analisis. Yang pertama itu menjelaskan konsep pengukuran laba dan implikasi terhadap analisis aktivitas operasi. Laba adalah pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian. Laba merupakan pengukuran aktivitas operasi dan ditentukan menggunakan dasar akuntansi akrual. Pengukuran laba itu yang pertama ada konsep laba yang terbagi menjadi dua, yaitu laba ekonomi dan laba permanen. Lalu ada pengukuran laba akuntansi yang terbagi menjadi dua juga, yaitu pendapatan dan keuntungan, lalu beban dan kerugian. Lalu ada klasifikasi dan pengukuran laba alternatif, laba berulang dan tidak berulang, laba operasi dan laba non-operasi. Implikasi analisisnya yaitu kegunaan laba operasi timbul dari satu tujuan penting dalam keuangan perusahaan. Tujuan penting itu untuk pemisahan aktivitas investasi dan operasi seperti penganggaran modal dari aktivitas pendanaan seperti peminjaman uang atau pembayaran dividen. Oleh karena itu, tujuan ini penting bagi perusahaan untuk menentukan pengukuran komprehensif dari laba perusahaan yang independen dari aktivitas pendanaan perusahaan. Lanjut nomor 2. Di sini menjelaskan dan menganalisis dampak dari pos tidak berulang, termasuk pos luar biasa, segmen diberhentikan, perubahan akuntansi, penghapusan, dan beban restrukturisasi. Nah, nanti tuh di sini nanti pos berulang itu nanti akan ada pos luar biasa, pos dihentikan segmen atau dihentikan, terus perubahan akuntansi dan pos khusus. Nah, pos luar biasa ini nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu bersifat tidak biasa dan yang jarang terjadi. Nah, kemudian untuk analisis pos luar biasa, operasi atau segmen dihentikan itu nanti juga ada dua, itu ada akuntansi operasi dihentikan dan analisis operasi yang dihentikan. Kemudian perubahan akuntansi perusahaan itu nanti akan adanya standar akuntansi baru, terus untuk dapat mencerminkan aktivitas atau kondisi usaha yang berubah dengan lebih baik, terus kemudian yang ketiga itu untuk mempercantik laporan keuangan, terutama melakukan manajemen laba. Nah, kemudian nanti juga pastinya ada pelaporan perubahan modal dan analisis perubahan akuntansi. Nah, untuk pos khusus itu nanti akan ada penjelasan penurunan nilai aktiva, kemudian ada beban restrukturisasi, kemudian nanti ada analisis pos khusus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menganalisis pengakuan pendapatan dan beban serta risiko untuk analisis laporan keuangan. Jadi, menganalisis ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengakuan pendapatan dan beban terhadap kewajaran laporan keuangan. Apakah metode yang digunakan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan? Jika nanti hasilnya yang diperoleh pengakuan pendapatan dan beban tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan karena menggunakan metode cash basis, di mana pendapatan diakui pada saat kas diterima dan beban diakui pada saat kas masuk. Kesimpulannya, beban yang tidak sesuai dengan standar akuntansi terdapat ketidaksesuaian dalam penyajian laporan keuangan karena perusahaan hanya menjanjikan laporan laba rugi saja. Kemudian juga terdapat ketidaksesuaian dalam perlakuan pengakuan pendapatan dan beban standar akuntansi keuangan. Pencatatan pengakuan pendapatan dan beban berdasarkan cash basis tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan karena pendapatan dan beban tidak diakui dalam suatu periode yang seharusnya. Dengan akrual transaksi dicatat dan dilaporkan pada peristiwa dan bukan pada saat kas dibayarkan atau diterima. Dengan demikian, laporan keuangan dapat memberikan informasi keuangan yang akurat
tentang posisi keuangan, maka perusahaan harus menerapkan basis aktual pada setiap pencatatan transaksi agar tidak menimbulkan dampak yang berbeda terhadap perlakuan pendapatan dan pengeluaran sehingga pendapatan dan pengeluaran dilaporkan dalam kondisi overstate dari yang seharusnya. Oleh karena itu, menyarankan perusahaan dapat mengganti laporan keuangan cash basis tersebut dengan laporan keuangan yang mengacu pada SAK yang berlaku di Indonesia, yaitu dengan laporan metode actual basic. Laporan keuangan cash basis memang lebih gampang, namun pengakuan yang dimiliki nantinya tidak benar dengan kenyataan perusahaan. Selanjutnya, menganalisis beban tangguhan, termasuk pengeluaran untuk penelitian, pengembangan, dan eksplorasi. Beban tangguhan adalah biaya yang dibayar di muka jangka panjang, tetapi aset dasarnya tidak akan sepenuhnya digunakan sampai satu atau beberapa periode masa depan telah selesai. Maka dari itu, beban yang ditangguhkan dilakukan di neraca sebagai aset sampai biaya tersebut digunakan. Perusahaan melakukan aktivitas penelitian, eksplorasi, dan pengembangan diarahkan untuk mempertahankan produk yang telah ada, sedangkan yang lainnya ditujukan untuk mengembangkan produk dan proses tertentu. Lanjut. Yang kelima itu menjelaskan imbalan kerja tambahan dan menganalisis pengungkapan opsi saham karyawan. Opsi saham merupakan hak beli saham dengan harga tertentu yang umumnya diberikan kepada para eksekutif perusahaan karena jasanya mengoperasikan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Manfaat program opsi saham kebijakan atau POSKA yang dijalankan perusahaan bersifat sangat kompleks. Kompleks tersebut dapat digambarkan melalui manfaat bagi perusahaan sebagai berikut. 1. POSKA efektif digunakan untuk mempersempit konflik keagenan dan berdampak pada peningkatan kerja perusahaan. Yang kedua, POSKA secara tidak langsung membuka peluang untuk memiliki hak kontrol kepada perusahaan. Yang ketiga, POSKA efektif untuk menurunkan kos keagenan. Yang keempat, POSKA dapat meningkatkan nilai perusahaan. Informasi pelaksanaan POSKA dalam suatu perusahaan merupakan bentuk informasi struktur kepemilikan di samping informasi tentang laba akuntansi yang ditanggapi pasar. Yang kelima, POSKA dapat digunakan untuk membuka hubungan dengan bank. Yang keenam, POSKA dapat digunakan untuk menyerap dana masyarakat. Menjelaskan dan menginterpretasikan biaya bunga dan akuntansi pajak penghasilan. Biaya bunga adalah beban bunga atas biaya pinjaman yang dibayarkan kepada pihak lain mengenai kegiatan pemberian dana. Selain itu, biaya pinjaman ini dapat dikatakan sebagai beban bunga dikapitalisasi yang berdasarkan akuntansi berbasis akrual. Dengan menghitung beban bunga ini, dapat membantu akuntan untuk menyajikan pencatatan laporan keuangan bagi pihak penting, perusahaan, serta investor. Maka dari itu, beban bunga dalam laporan keuangan ini dapat mempengaruhi saldo dalam laporan neraca serta laba rugi perusahaan. Namun, dalam beban bunga dikapitalisasi akan berkaitan dengan beban pinjaman atas aset tetap atau saldo pinjaman untuk penyusutan aset jangka panjang. Nah, kalau pajak penghasilannya memiliki kewajiban pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di entitas beroperasi. Atas laba yang diperoleh, entitas memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya. PSAK 46. Pajak penghasilan mengatur bagaimana entitas menyajikan dan mengungkapkan kewajiban pajak penghasilan entitas. Peraturan pajak dan standar akuntansi memiliki perbedaan. Dan pengukuran pendapatan dan beban yang dapat memunculkan aset atau liabilitas pajak tangguhan yang harus diungkapkan dan disajikan dalam laporan keuangan. Entitas memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kewajiban tersebut mengikat untuk semua entitas bisnis, badan atau bentuk usaha tetap, dan individu. Usaha kecil yang menghitung pajak dengan norma pajak dihitung dari nilai penghasilan bukan laba. Lanjut. Selanjutnya, menganalisis dan menginterpretasikan data laba per saham. Slide. Nah, di sini
data laba per saham banyak digunakan dalam evaluasi kinerja operasi dan keuntungan perusahaan. Di sini perhitungan laba per sahamnya yaitu ada struktur modal. Struktur modal yaitu komposisi saham biasa, saham preference, dan berbagai kelas seperti laba yang ditahan, utang jangka panjang yang dipertahankan oleh suatu kesatuan usaha dalam mendanai aktiva. Di sini apakah opsi waran atau efek konferensi yang beredar termasuk struktur apa? Nah, kalau misalkan jawaban pilihannya tidak, karena struktur modal sederhana ini adalah struktur modal yang terdiri dari saham biasa atau dapat juga terdiri dari berbagai macam saham, tapi secara potensial tidak mempunyai efek dilutif. Nah, laba di sini terdapat laba per saham dasar. Laba per saham dasar adalah jumlah laba bersih pada suatu periode yang tersedia untuk setiap saham biasa yang beredar selama periode yang bersangkutan. Rumusnya yaitu laba neto dikurang dividen saham preference dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar. Nah, struktur modal perusahaan dikatakan sederhana jika hanya ada saham biasa atau tidak ada saham biasa yang berpotensi mengurangi laba per saham biasa. Nah, pilihannya yang kedua yaitu ya, karena dia termasuk struktur modal kompleks. Struktur modal kompleks adalah struktur modal yang terdiri dari berbagai macam surat berharga seperti saham biasa, saham prioritas, surat-surat berharga yang dapat ditukarkan seperti stok, convertible bonds, dan option atau waran. Dengan rumus laba per saham dilusian, yaitu perhitungan yang digunakan untuk mengukur kualitas laba per saham perusahaan jika semua sekuritas konferensi digunakan atau dijalankan. Rumusnya yaitu laba per saham dilusian sama dengan laba neto atas saham biasa yang disesuaikan untuk bunga atau setelah pajak dan dividen saham preference atas efek dilutif dibagi rata-rata tertimbang jumlah saham biasa termasuk efek dilutif. Selanjutnya yang nomor 8 mendiskusikan perekonomian opsi saham karyawan. LPS dilusian mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika menggunakan sekuritas dilutif. Sekuritas dilutif adalah sekuritas yang bukan termasuk saham biasa, namun dapat dikonversi menjadi saham biasa jika pemegangnya memilih opsi tersebut. Jika dikonversi dengan efektif, sekuritas dilusif akan meningkatkan jumlah saham yang beredar, yang mana dapat menurunkan laba per saham atau LPS. Oleh karena itu, ESO memiliki potensi untuk mendilusi kepemilikan ekuitas pemegang saham. Dan yang kedua, penentuan beban kompensasi berbasis saham menurut ASC 718 dan dampak terkait pada laporan keuangan. Jadi kompensasi karyawan berbasis saham yang lebih dikenal dengan employee stock option adalah hak yang diberikan kepada seorang karyawan untuk membeli sejumlah saham dengan harga tetap selama periode waktu tertentu. Di Indonesia, pemberian kompensasi saham diatur dalam PSAK nomor 53, yaitu akuntansi kompensasi berbasis saham. Beban employee stock option tiap periode dihitung dengan mengamortisasi nilai wajar dari opsi yang diberikan selama tahun berjalan atas jasa yang telah diberikan oleh karyawan. PSAK nomor 53 mensyaratkan kepada perusahaan yang menerapkan kebijakan employee stock option untuk mengungkapkan beban kompensasi ini ke dalam laporan keuangan. Nah, dampak terkait pada laporan keuangan itu apa? Dengan adanya ini, contingency dilution terhadap net income menyebabkan laporan laba rugi perlu disesuaikan dengan beban kompensasi saham agar laporan keuangan tidak memberikan informasi yang menyesatkan kepada pemakaian laporan keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasinya.
Selanjutnya, analisis aktivitas operasi. Di sini ada pengukuran laba. Laba merupakan pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian. Tujuan utama laporan laba rugi adalah untuk menjelaskan bagaimana menentukan laba dengan melaporkan komponen penting berbagai pos terpisah. Nah, terdapat dua konsep alternatif laba, yaitu laba ekonomi dan laba permanen. Laba ekonomi merupakan mengukur perubahan kekayaan bersih pemegang saham selama satu periode. Secara teoretis, jumlahnya sama dengan arus kas, satu periode ditambah perubahan nilai sekarang, arus kas masa depan yang diharapkan. Untuk laba permanen adalah estimasi rata-rata stabil yang diharapkan akan diperoleh dari bisnis selama umur hidupnya dengan kondisi bisnis saat ini. Jika laba ekonomi mengukur perubahan nilai pemegang saham, maka laba permanen merupakan laba yang proporsional dengan nilai. Next step. Nah, di sini ada pengukuran laba akuntansi, dua komponen laba akuntansi. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan merupakan arus kas yang diperoleh atau arus kas masuk yang akan diperoleh yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Keuntungan merupakan arus kas yang diperoleh atau arus kas masuk yang akan diperoleh yang berasal dari transaksi dan kejadian yang tidak terkait dengan aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Nah, contoh untuk keuntungan yaitu keuntungan atas penjualan segmen dihentikan dan keuntungan dari pelunasan utang. Yang kedua ada beban. Beban merupakan arus keluar yang terjadi atau arus kas, arus keluar yang akan terjadi, atau alokasi arus kas keluar masa lampau yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Kerugian merupakan penurunan aktiva bersih perusahaan yang berasal dari aktivitas sampingan atau insidental perusahaan. Contoh dari beban yaitu kerugian atas penjualan efek investasi dan penurunan nilai goodwill. Klasifikasi dan pengukuran laba alternatif. Pertama, ada laba berulang dan tidak berulang. Laba berulang dan tidak berulang perlu diidentifikasi. Dalam penentuan komponen laba permanen dan sementara, laporan laba rugi biasanya menyajikan 3 alternatif pengukuran laba, yaitu laba bersih, pendapatan komprehensif, laba intermedia atau laba yang masih berlangsung, dan laba inti. Nah, laba bersih ini dari laba kotor dikurangi beban. Sedangkan dengan penghasilan pendapatan komprehensif ini, semua perubahan ekuitas selain berasal dari aktivitas pemilik seperti dividen dan penerbitan saham. Laba inti adalah pengukuran yang tidak memasukkan semua pos tidak berulang. Pengukuran laba yang benar terkait dengan dua hal, yaitu pertama, ditetapkan berdasarkan tujuan analisis. Laba memiliki dua peranan penting yang perbedaan tidak mungkin diterapkan pada saat yang bersamaan. Seperti untuk mengukur perubahan bersih pada ekuitas dan untuk memberikan estimasi kekuatan laba yang berkelanjutan. Kedua, laba akuntansi berasal hanya dari memasukkan dan mengeluarkan pos tertentu. Hal ini berarti pengukuran ini tetap merupakan pengukuran laba akuntansi dan terkait dengan distorsi akuntansi. Kedua, ada laba koperasi
dan non-operasi. Laba operasi merupakan suatu pengukuran perusahaan yang berasal dari aktivitas operasi yang masih berlangsung. Tujuan dari laba operasi ini untuk pemisahan aktivitas investasi dan operasi yang modalnya dari aktivitas pendanaan seperti pembayaran dan dividen. Terdapat 3 aspek penting, yaitu laba operasi. Yang pertama, laba operasi terkait hanya dengan laba yang berasal dari aktivitas operasi. Yang kedua ada laba operasi yang terpusat pada laba perusahaan secara keseluruhan dan bukan hanya untuk memegang ekuitas. Ketiga, laba operasi terkait hanya dengan aktivitas usaha yang masih berlangsung. Ketiga, pendapatan komprehensif. Pendapatan komprehensif dihitung dengan menyesuaikan laba bersih dengan pos kelebihan kotor yang jika digabung akan menjadi pendapatan komprehensif. Pendapatan komprehensif mencakup surplus bersih dan surplus kotor. Next step. Di sini ada pos tidak berulang. Pos luar biasa dapat dibedakan dari sifat tidak biasa dan jarang terjadi. Sebagian besar pos luar biasa terkait dengan keuntungan dan kerugian dari pelunasan awal utang. Kedua sifat pos luar biasa dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, bersifat tidak biasa. Suatu kejadian atau transaksi yang sangat tidak normal dan tidak terkait atau hanya terkait secara kebetulan dengan aktivitas biasa dan umum dilakukan perusahaan. Kedua, jarang terjadi suatu kejadian atau transaksi yang sewajarnya tidak diharapkan menjadi pada masa depan yang dekat. Contohnya yaitu penurunan nilai atau penghapusan piutang. Yang kedua ada untuk akuntansi pos luar biasa. Pos luar biasa dilaporkan pada baris terpisah. Setelah pajak pada laporan keuangan setelah laba usaha. Saat suatu perusahaan melaporkan pos luar biasa, laba usaha yang masih berlangsung dinamakan laba sebelum pos luar biasa. Pos yang sifatnya hanya tidak biasa atau jarang terjadi atau tetapi tidak keduanya tidak dapat digolongkan sebagai pos luar biasa. Yang pertama di sini ada analisis pos luar biasa. Pos luar biasa sifatnya tidak berulang karena akan dikeluarkan dari laba saat menghitung laba permanen. Perbandingan antar waktu atau antar perusahaan. Pos luar biasa seringkali terkait dengan operasi. Namun pos ini berbeda dengan pendapatan atau beban operasi normal karena sifatnya yang tidak berulang. Saya hentikan, perusahaan kadangkala melepas suatu divisi atau lini produk saat pelepasan yang terkait dengan segmen usaha yang bisa diidentifikasi secara terpisah ini terjadi. Diperlukan perlakuan akuntansi khusus pada laporan laba rugi. Akuntansi operasi yang dihentikan untuk dapat diklasifikasikan sebagai operasi yang dihentikan. Aktiva dan aktivitas usaha dari segmen yang dihentikan harus dapat dipisahkan dengan jelas baik secara fisik maupun operasional dari aktiva dan aktivitas usaha entitas yang lainnya. Akuntansi dan pelaporan usaha yang dihentikan memiliki dua sisi. Yang kedua, laporan keuangan tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya dinyatakan kembali setelah mengeluarkan dampak operasi yang dihentikan dari pos yang berada sebelum laba yang masih berlangsung. Analisis operasi dihentikan. Analisis adalah futuristis dan berorientasi keputusan. Oleh karena itu, untuk tujuan analisis, dampak operasi dihentikan harus dihilangkan dari laba tahun berjalan dan masa lalu. Aturan ini berlaku tanpa memandang apakah tujuan adalah untuk menentukan laba ekonomi atau laba permanen, atau menentukan laba operasi atau non-operasi. Perubahan akuntansi. Perusahaan dapat mengubah metode akuntansi dan asumsi yang mendasari laporan keuangan karena beberapa alasan, yaitu pertama, adanya standar akuntansi baru. Yang kedua, untuk dapat mencerminkan aktivitas atau kondisi usaha yang berubah dengan lebih baik. Yang ketiga, untuk mempercantik laporan keuangan, terutama melakukan manajemen laba.
Laporan perubahan akuntansi terjadi ketika suatu perusahaan berpindah dari suatu prinsip akuntansi yang berterima umum ke suatu prinsip akuntansi yang berterima umum lainnya. Berdasarkan aturan akuntansi, perubahan prinsip akuntansi seharusnya tercermin dalam laporan keuangan melalui penerapan retrospektif dari sejauh mana dapat dipraktikkan. Hal ini berarti semua informasi berjalan dari periode sebelumnya dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan akan mencerminkan dampak prinsip yang baru. Analisis perubahan akuntansi. Hal yang harus dipertimbangkan saat menganalisis perubahan akuntansi, pertama, perubahan akuntansi adalah kosmetik dan tidak memiliki konsekuensi arus kas baik saat ini maupun masa depan. Yang kedua, perubahan dapat mencerminkan realita ekonomi. Ketiga, perubahan akuntansi biasanya termotivasi oleh manajemen laba sehingga terkadang terjadi manipulasi laba. Keempat, menilai dampak perubahan akuntansi terhadap perbandingan antar waktu. Artinya, memastikan bahwa setiap perbandingan, terutama antar waktu, dibuat berdasarkan satu set aturan akuntansi yang konsisten. Yang kelima, mengevaluasi dampak perubahan akuntansi baik terhadap laba ekonomi maupun laba permanen. Lanjut. Pos khusus. Pos khusus mengacu pada transaksi dan kejadian yang tidak biasa atau tidak sering terjadi, tapi bukan keduanya. Penurunan nilai aktiva, penurunan nilai harus dibedakan baik dari restrukturisasi maupun pelepasan segmen. Kedua hal ini berbeda baik dari segi perlakuan akuntansi maupun implikasi ekonominya. Pelepasan segmen usaha diperlakukan sebagai penghentian operasi yang telah dibahas sebelumnya, sementara penurunan nilai aktiva dicatat pada pos khusus. Ketiga itu beban restrukturisasi. Beban restrukturisasi umumnya terkait dengan perubahan utama dalam usaha dan strategi perusahaan. Restrukturisasi seringkali menimbulkan biaya. Divestasi unit usaha seringkali menimbulkan kerugian, permintaan kompensasi karyawan yang diberhentikan, kerugian yang berasal dari penghapusan nilai aktiva dan persediaan, penghentian awal sewa yang mahal, serta investasi dan perbaikan baru yang perlu dibayar. Selanjutnya, pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan dari perspektif analisis, pengakuan pendapatan aktual yang tidak layak dapat menyebabkan dua hal yang tidak diinginkan, yaitu pertama, jika perusahaan mengakui pendapatan sebelumnya atau terlambat, maka pendapatan akan diakui pada periode yang salah. Yang kedua, jika perusahaan mengakui pendapatan sebelumnya, adanya kepastian realisasi yang layak, maka pendapatan dapat diakui pada satu periode dan kemudian dibatalkan, atau dibalik pada periode lain, maka laba periode pertama dinyatakan terlalu tinggi dan periode berikutnya terlalu rendah. Selanjutnya, ketidakpastian penagihan pendapatan. Perusahaan menyisihkan suatu cadangan untuk piutang tak tertagih untuk mencerminkan ketidakpastian penagihan piutang dari penjualan kredit. Jika tidak terdapat keyakinan yang wajar mengenai ketertagihan piutang, praktik memberikan prosedur umum untuk menangguhkan pengakuan pendapatan hingga pas tertagih. Pengakuan pendapatan jika terdapat hak untuk mengembalikan. Jika pembeli memiliki hak pengembalian, pendapatan dan biaya penjualan diakui tetap dikurangi untuk mencerminkan taksiran pengembalian dan beban terkait. Jika dipenuhi, pengakuan pendapatan ditangguhkan. Selanjutnya, saya Devika Della Feti akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada pendapatan franchise. Standar akuntansi untuk franchisor mewajibkan bahwa pendapatan komisi franchise dari penjualan franchise diakui hanya ketika seluruh jasa material dan kondisi yang terkait dengan penjualan sebagian besar telah dilakukan atau sudah dipenuhi oleh franchisor. Nah, di sini itu juga ada pengaturan fee dari franchise, yaitu fee pengajuan lisensi dan royalti. Jadi semua fee dari operasi yang diizinkan dimasukkan ke dalam pendapatan yang diterima. Manajemen mempercepat pengakuan pendapatan untuk fee pengajuan mulai dari waktu yang lokasi, produksi disetujui atau proses pembangunan dimulai hingga penerimaan kas. Manajemen meyakini metode ini akan lebih akurat dalam mengembangkan pengakuan pendapatan dengan kinerja yang terkait. Fee lisensi diterima ketika toko telah dibuka. Fee lisensi yang belum diterima tetapi telah ditagih dimasukkan ke dalam liabilitas jangka pendek. Fee royalti didasarkan pada pendapatan lisensi dan diakui dalam periode pendapatan yang terkait telah diterima.
Nah, selanjutnya ada perjanjian pembiayaan produk. Perjanjian pembiayaan produk merupakan perjanjian yang melibatkan transfer atau penjualan pendapatan secara substansi yang merupakan perangkat pembiayaan persediaan. Selanjutnya ada pendapatan kontrak. Berdasarkan metode akuntansi yang digunakan untuk kontrak jangka panjang, penjualan dan laba kotor diakui saat pekerjaan dilakukan berdasarkan hubungan antara biaya aktual yang terjadi dengan taksiran biaya penyelesaian total. Penjualan dan laba kotor disesuaikan secara prospektif berdasarkan revisi estimasi biaya kontrak total dan nilai kontrak. Tafsiran kerugian dicatat saat dapat diidentifikasi. Klaim kepada pelanggan diakui sebagai pendapatan saat pelan bayar. Jumlah piutang yang masih belum dibayar setelah 1 tahun tidak signifikan. Selanjutnya ada beban tangguhan. Di beban tangguhan merupakan biaya yang telah terjadi yang ditangguhkan karena dimanfaatkan dapat dirasakan pada periode masa depan. Motivasi untuk menangguh biaya adalah agar dapat mengalihkan biaya dengan manfaat yang diharapkan. Motivasi ini didasari oleh kapitalis seluruh aktivitas jangka panjang. Selanjutnya ada penelitian dan pengembangan. Aktivitas penelitian dan dapat bertujuan untuk menemukan sesuatu dan aktivitas pengembangan sebenarnya merupakan bagian dari penelitian. Aktivitas penelitian dan pengembangan tidak termasuk perubahan operasi saat ini yang berutin dan berkala, penelitian pasar, dan juga aktivitas pengujian. Dan selanjutnya ada akuntansi, penelitian, dan pengembangan. Karakteristik aktivitas litbang merupakan kesulitan dalam akuntansi, maka adanya kewajiban perusahaan untuk membebankan biaya litbang saat terjadi. Hanya biaya material, peralatan, dan fasilitas yang memiliki kegunaan alternatif di masa depan dengan pada proyek litbang atau yang lainnya, yang dikapitalisasi sebagai aktiva berwujud. Dan ada analisis penelitian dan pengembangan. Untuk membebankan pengeluaran litbang menghasilkan neraca yang lebih konservatif, kemungkinan hanya ada sedikit kejutan tidak enak dari aktivitas litbang yang dilakukan oleh perlakuan akuntansi saat ini. Namun analisis kita harus menyadari bahwa dengan kurangnya informasi mengenai potensi manfaat, kita juga tidak dapat menyadari potensi kerugian yang memaksa perusahaan untuk menghabiskan banyak dana pada proyek litbang yang sangat menjanjikan namun kegagalan tidak terelakkan. Di sini ada penelitian dan pengembangan. Apa yang dapat kita asumsikan dengan aman adalah membebankan pengeluaran atau litbang menghasilkan neraca yang lebih konservatif. Kemungkinan hanya ada sedikit kejutan yang tidak enak dari aktivitas litbang yang dilakukan dengan melakukan akuntansi saat ini. Namun, analisis kita harus menyadari bahwa dengan kurangnya informasi pengenaan potensi manfaat, kita juga tidak menyadari akan potensi kerugian yang memaksa perusahaan akan menghabiskan banyak dana pada proyek bank yang sangat menjanjikan namun kegagalannya tidak dapat terelakkan. Selanjutnya ada industri pertambangan. Biaya eksplorasi dan pengembangan pada industri ekstraktif, yaitu resiko pada industri ekstraktif terkait dengan ketidakpastian dan untuk penentuan laba. Ketidakpastian menimbulkan masalah pengukuran dan pengakuan. Masalah adalah apakah biaya eksplorasi dan pengembangan secara layak ditafsirkan oleh penjualan sumber daya alam. Akan dibebankan saat terjadi atau dikapitalisasi dan diamortisasi sepanjang taksiran masa manfaat pada masa depan. Akuntansi industri ekstraktif. Pada FASB menyarankan akuntansi successful export dengan perusahaan minyak dan gas alam. Pelakuan ini mengarahkan pada biaya eksplorasi dikapitalisasi saat terjadi sampai jumlah maksimum tertentu. Jumlah ini ditentukan oleh nilai sekarang cadangan perusahaan. Baik perusahaan publik atau perusahaan lain diwajibkan untuk mengungkapkan metode akuntansi untuk biaya yang berasal dari aktivitas penghasilan minyak dan gas dengan cara diaposisi kapitalisasi biaya tersebut ditemukan sebelum biaya eksplorasi dan pengembangan dikapitalisasi. Sebaiknya akuntansi full cost memperkenalkan perusahaan untuk mengklasifikasi aktivitas eksplorasi dan mengembangkan yang tidak berhasil sebagai aktiva. Beban tangguhan lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hafsah.
Ya, saya Alsa Maimunah akan melanjutkan presentasi dari Deti, yaitu beban tangguhan lainnya. Perusahaan seringkali mengapitalisasi biaya awal sebagai beban tangguhan dan diamortisasi sepanjang suatu taksiran masa manfaat masa depan. Terdapat perbedaan manfaat menangguhkan biaya awal dan relokasi pada praktiknya, karena beban tangguhan seringkali mewakili manfaat tak berwujud masa depan, maka sifatnya berupa dengan aktifat tak berwujud. Next slide. Kompensasi untuk karyawan, tinjauan atas kompensasi tambahan untuk karyawan, tekanan sosial, kompensasi, dan langkah karyawan yang berbakat telah menimbulkan kompensasi tambahan untuk karyawan selain gaji. Beban yang dapat diidentifikasi ini tidak dapat menimbulkan masalah pengakuan akuntansi dan akrual. Kompensasi tambahan lain karena sifatnya yang dapat berubah atau kontingent, tidak dapat sesuai dengan pengakuan akuntansi penuh atau tepat waktu. Beberapa kompensasi tambahan beserta akuntansi dijelaskan berikut. Yang pertama itu A, kontrak kompensasi tangguhan merupakan perjanjian untuk membayar karyawan masa depan. Beberapa dengan syarat tertentu, yaitu akuntansi umumnya mewajibkan bahwa paling tidak nilai sekarang kompensasi tangguhan ini diakui secara sistematis dan rasional sepanjang periode karyawan bekerja dimulai dan dari penandatangan kontrak. Next. Yang B, hak apresiasi saham merupakan hak atas sejumlah tertentu saham yang diberikan kepada karyawan. Akuntansi memberikan metode untuk mengalokasi beban sepanjang periode pemberian jasa perubahan harga pasar dari satu periode ke periode lain, tercermin sebagai penyesuaian beban kompensasi. Lalu yang C itu kompensasi saham junior. Dia memberikan karyawan hak untuk membeli saham jenis tertentu pada harga pasar yang ditentukan oleh appraisal independen yang lebih rendah dari harga saham perusahaan karena tidak memiliki hak suara dividen dan hak likuidasi. Next. Opsi saham, kompensasi karyawan berbasis saham. Kompensasi karyawan berbasis saham atau kadang disebut dengan hak saham karyawan merupakan bentuk kompensasi insentif yang paling terkenal. Ada banyak alasannya. Yang pertama, untuk meningkatkan kinerja dengan memberikan karyawan kepemilikan pada perusahaan karena menyatukan insentif karyawan dan perusahaan. Yang kedua, sarana untuk menarik karyawan yang berbakat dan giat berusaha. Yang ketiga, memberi kompensasi kepada karyawan tanpa perlu mencatat biaya. Yang keempat, merupakan bentuk kompensasi karyawan namun tidak memiliki dampak langsung terhadap arus kas. Lanjut. Karakteristik kompensasi berbasis saham. Kompensasi karyawan berbasis saham merupakan perjanjian kesempatan yang diberikan suatu perusahaan kepada karyawannya. Bahwa karyawan dapat membeli sejumlah tertentu saham perusahaan pada harga tertentu atau setelah melewati suatu tanggal tertentu di masa depan. Dasar ekonomis kompensasi karyawan berbasis saham itu punya manfaat maupun biaya kompensasi karyawan berbasis saham antara lainnya. Yang A, manfaat kompensasi karyawan berbasis saham adalah potensi kenaikan nilai perusahaan yang berasal dari dampak insentif terhadap perilaku karyawan. Yang B, biaya kompensasi karyawan berbasis saham terletak pada potensi dampak ilusinya, yaitu saat eksekusi kompensasi karyawan berbasis saham memindahkan kekayaan dari pemegang saham kepada karyawan dengan mendilusi kepemilikan pemegang saham sekarang dalam perusahaan. Lanjut. Analisis kompensasi karyawan berbasis saham. Biaya kompensasi karyawan berbasis saham merupakan biaya sesungguhnya, namun laba akuntansi tidak mengakui biaya, namun tidak mewajibkan. Pengakuan amortisasi biaya opsi pada laba akuntansi, secara khusus pengakuan dampak kompensasi karyawan berbasis saham mengurangi laba Pfizer sekitar 7%. 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, itu meski dampaknya
persentasenya tidak besar, tapi jumlah absolutnya cukup besar. Yang kedua, laba pro forma tidak mencerminkan dampak kompensasi karyawan berbasis saham secara keseluruhan, karena biaya opsi sebelum tahun 1995 itu diabaikan. Yang ketiga itu penting untuk memahami dampak yang tersembunyi kompensasi karyawan berbasis saham, yaitu dampak permanen yang ditaksir akan berlanjut terus. Yang keempat, banyak perusahaan dan industri yang terkena dampak yang lebih besar dibandingkan dengan Pfizer. Lanjut. Biaya bunga. Bunga adalah kompensasi atas penggunaan uang. Selain itu, bunga juga merupakan kelebihan kas yang dibayar atau dikumpulkan di atas uang yang dipinjam atau dipinjamkan. Bunga ditentukan beberapa faktor, salah satunya yang paling penting yaitu resiko kredit yang tidak dibayar atas peminjam. Kapitalisasi bunga. Tujuannya adalah untuk mengukur biaya akuisisi suatu aset secara lebih akurat dan mengamortisasi biaya akuisisi terhadap pendapatan yang dihasilkan aset. Akuntansi pajak penghasilan. Kompleksitas dalam akuntansi pajak penghasilan timbul karena aturan untuk menentukan penghasilan kena pajak. Secara umum, aturan pajak lebih dekat pada akuntansi basis cash, yang memungkinkan lebih sedikit accrual dibandingkan yang diizinkan dalam GAAP. GAAP, Generally Accepted Accounting Principle. Perbedaan antara laba pajak dan GAAP terdiri atas dua jenis. 1. Perbedaan temporer, memiliki sifat temporer dan diharapkan dapat balik di masa depan. 2. Perbedaan permanen, merupakan perbedaan sifatnya permanen dan terjadi karena terdapat perbedaan antara perlakuan hukum pajak dan use GAAP. Perbedaan permanen tidak dicatat dalam laporan keuangan, melainkan dicatat sebagai tarif pajak efektif. Pajak tangguhan. Dasar penyesuaian pajak tangguhan yaitu untuk mengkaitkan beban pajak periode tersebut dengan laba sebelum pajak. Dalam prosesnya, akuntansi atas pajak tangguhan menciptakan pos laporan posisi keuangan penting yang disebut aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Sifat liabilitas pajak tangguhan. Secara umum, liabilitas atau aset pajak tangguhan menjelaskan liabilitas pajak tangguhan laba GAAP lebih besar dibandingkan laba kena pajak di masa lalu. Karena pembayaran pajak di masa lalu lebih rendah dibandingkan di masa depan. Aset pajak tangguhan laba GAAP lebih kecil dibandingkan laba kena pajak masa lalu. Karena pembayaran pajak masa lalu lebih tinggi dibandingkan masa depan. Akuntansi pajak tangguhan. Tujuannya yaitu untuk mengaitkan beban pajak dengan laba sebelum pajak versi GAAP. Akuntansi atas pajak tangguhan menggunakan pendekatan aset dan liabilitas yang berfokus pada perhitungan pos-pos laporan posisi keuangan, aset, dan liabilitas pajak tangguhan. Analisis pajak penghasilan. Penyesuaian laporan keuangan, pajak tangguhan bukanlah aset, tidak memberikan manfaat apapun di masa depan atau menyebabkan kewajiban apapun di masa depan terhadap perusahaan. Maka banyaknya analis yang memisahkannya dari laporan posisi keuangan saat melakukan analisis rasio. Lanjut. Menghitung nilai sekarang, aset dan liabilitas pajak tangguhan. Untuk menghitung nilai, penting untuk memahami sifat-sifat masing komponen aset atau liabilitas pajak tangguhan, serta membuat perkiraan berapa tahun lagi pembalikan dilakukan. Memperkirakan laba dan arus kas masa depan. Perkiraan yang lebih baik untuk rata-rata tarif pajak perusahaannya adalah tarif pajak efektifnya. Untuk tujuan ini, analisis harus memeriksa tarif pajak efektif perusahaan. Pada beberapa tahun sebelumnya, untuk menentukan komponen permanennya, tarif ini juga berguna untuk menganalisis sifat perbedaan permanen agar dapat membuat perkiraan komponen permanen tarif pajak efektif secara lebih baik. Struktur modal sederhana. Suatu struktur
modal sederhana hanya terdiri atas saham biasa dan efek senior yang tidak dapat dikonversi dan tidak termasuk efek yang berpotensi dilutif. Untuk perusahaan dengan struktur modal sederhana, diwajibkan satu penyajian laba per saham. Laba per saham dihitung menggunakan rumus, yaitu laba per saham, laba neto dikurang dividen saham preferen dibagi rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar. Lanjut. Struktur modal kompleks. Suatu perusahaan dipandang memiliki struktur model kompleks jika ia memiliki efek yang berpotensi dilutif yang beredar seperti efek konversi, opsi, waran. Hubungan antara laba per saham dasar dan laba per saham delusian dapat digambarkan sebagai berikut. Earning per share sama dengan laba neto dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata tertimbang jumlah saham biasa dikurang dampak dilutif earning per share pada opsi dan waran dikurang dampak dilutif earning per share pada konversi. Nah, dilanjutkan oleh teman saya. Saya Mevi Devtar Bella akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada analisis laba per saham, pengungkapan laba per saham, masyarakat rekonsiliasi, pembilang dan penyebut dari perhitungan laba per saham, dasar dan dilusi. Ini diikuti oleh pengungkapan dampak laba individual dan saham biasa dari semua efek yang memengaruhi laba per saham. Meskipun terdapat perbaikan dalam perhitungan dan pengungkapan laba per saham, berbagai tantangan serius terkait analisis yang efektif tetap ada seperti perhitungan LPS mengabaikan dampak potensial dilusi dari opsi dan waran. Lalu adanya inkonsistensi dalam perlakuan efek tertentu sebagai ekuivalen dari saham biasa untuk menghitung LPS tetapi tidak mempertimbangkannya sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham. Lalu dampak dilutif dari opsi dan waran bergantung pada harga saham perusahaan. Ini dapat menyebabkan pelaporan LPS dapat mempengaruhi harga saham yang kemudian memengaruhi laba per saham. Next. Ini ada lampiran 6B akuntansi opsi saham karyawan. Ada dua masalah akuntansi yang berkaitan dengan opsi saham karyawan, yaitu penentu laba per saham dilusian menurut ASC 260 atau prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau generally accept accounting practice atau GAAP dan IAS 33 yaitu International Accounting Standard atau International Financial Reporting Standard. Dan yang kedua itu penentu beban kompensasi berbasis saham menurut ASC 718 US GAAP dan IFRS 2 dan dampak terkait pada laporan posisi keuangan. Kita membahas kedua masalah akuntansi tersebut menggunakan ilustrasi dalam lampiran ini. Next. Menentukan EPS delusian atau ESO memiliki potensi untuk mendelusian kepemilikan ekuitas pemegang saham saat ini. Dampaknya harusnya diperhatikan saat menentukan laba per saham delusian. Hanya opsi in the money, yaitu harga pelaksanaan di bawah harga saham yang dianggap efektif yang berpotensi mendilusi kepemilikan ekuitas pemegang saham saat ini. Dan termasuk dalam perhitungan laba per delusian dan pada opsi out of the money opsi yang tenggelam, di mana harga pelaksanaan di atas harga saham dianggap anti-dilutif dan tidak dimasukkan dalam perhitungan laba per saham delusian. Next step. Lanjut.
Lanjut, Devi. Yaitu ditentukan pada pemberiannya, biasanya SO merupakan hasil dari nilai wajar masing-masing opsi dan jumlah opsi yang diberikan. Nilai wajar SO ditentukan dengan menerapkan model harga opsi yang biasanya model Black-Scholes atau lattice pada tanggal pemberian opsi. Perkiraan umur opsi didasarkan pada perkiraan tanggal pelaksanaan, bukan tanggal vesting. Jumlah opsi yang akan diakui kompensasinya ditentukan dengan menyesuaikan jumlah opsi yang diberikan terhadap perkiraan perputaran karyawan selama perkiraan umur opsi. Setelah diketahui, biaya SO hanya ditentukan satu kali pada saat diberikan, tidak ada penyesuaian atas biaya sekalipun nilai wajar berubah. Lanjut. Mengamortisasi biaya SO. Perusahaan SO akan memotivasi karyawan untuk bekerja sesuai kepentingan pemegang saham. Mereka juga menetapkan periode berlaku minimum untuk semakin menyelaraskan karyawan dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Manfaat SO diharapkan bertahan setidaknya sampai karyawan bebas melaksanakan opsi tersebut. Dan akibatnya nanti nilai wajar dari SO yang diberikan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode vesting. Beban kompensasi untuk periode didasarkan pada amortisasi kumulatif dari semua SO masa lalu dan saat ini yang belum vested. Lanjut. Di sini ada dampak laporan posisi keuangan. Beban kompensasi kumulatif dikredit ke komponen khusus ekuitas saham yang disebut modal di sektor. Kompensasi saham yang selanjutnya dialihkan ke modal di sektor saham reguler ketika opsi dieksekusi. Ilustrasi B6.2 memberikan contoh akuntansi SO. Akuntansi kompensasi berbasis saham contohnya itu ABC Company menerbitkan 1.000 opsi bagi CEO pada 1 Januari 2010 pada harga pasar yang berlaku sebesar $3 per lembar saham. Opsi tersebut diharapkan dapat vested lebih dari periode 2 tahun. Nilai Black-Scholes opsi senilai $1 per lembar saham. Pada 31 Desember 2011, CEO mengeksekusi semua opsi. Harga pasar pada saat eksekusi adalah $6 per lembar. Asumsikan tarif pajak sebesar 35%. Jumlah akuntansi disajikan sebagai berikut. 1 Januari 2010, yaitu tidak ada jurnal pada tanggal pemberian opsi, total biaya sebelum pajak pada perusahaan adalah $1 dikali 10.000, sama dengan $10.000. Namun, beban ini diamortisasikan selama tahun 2010 dan 2011. Lanjut. 31 Desember 2010, amortisasi beban opsi sebelum pajak diakui pada tahun 2010 sebesar $5.000 pada tarif pajak 35%. Penghematan pajak $1.750 menghasilkan beban setelah pajak sebesar $3.250. Beban sebelum pajak ini akan dibebankan ke suatu bagian khusus dari ekuitas pemegang saham yang disebut modal di sektor kompensasi berbasis saham. Jurnalnya yaitu di situ ada beban kompensasi berbasis saham di debit 3.250. Kemudian ada aset pajak tangguhan itu di debit sebesar 1.750 dan modal di sektor kompensasi berbasis saham di kredit sebesar 5.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Syahla. Saya, Syahla Salsabila, akan melanjutkan. Pada 31 Desember 2011, sebelum dieksekusi, jurnalnya akan sama seperti jurnal tahun 2010. Oleh karena itu, dampak kumulatif pada laporan posisi keuangan per 31 Desember 2011 sebelum eksekusi opsi adalah sebagai berikut. Di aset, ada aset pajak tangguhan senilai $3.500, di liabilitas ada ekuitas pemegang saham, modal di sektor saham, kompensasi berbasis saham $10.000, dan saldo laba minus $6.500. Next. 31 Desember 2011 setelah dieksekusi, apa yang terjadi ketika opsi tersebut telah
Eksekusi, pertama perhatikan bahwa sebesar $3 dikali 10.000 menghasilkan $30.000 kas diterima dari CEO. Imbalannya kita menerbitkan 10.000 lembar saham ke CEO. Kedua, karena opsi tidak lagi beredar, maka kita membalikan $10.000 yang merupakan modal saham kompensasi saham. Jumlah total dibebankan pada modal disetor saham normal dibagi antara nilai pari modal disetor saham seperti yang dipersyaratkan. Berikut ini jurnalnya pada kas 30.000 di debit, modal disetor saham, kompensasi berbasis saham 10.000 di debit, dan modal disetor $40.000 di kredit. Oleh karena itu, per 31 Desember 2011, dampak neto pada laporan posisi keuangan adalah ada aset pajak tangguhan $3.500, kas 30.000, liabilitas ekuitas pemegang saham, ada modal disetor saham $40.000, modal disetor saham kompensasi berbasis saham, dan saldo laba minus $6.500. Panduan jawaban pandangan analisis pemasok. Pada pemasok, penilaian kredit Anda terhadap Chicago Construction cenderung positif. Saat kerugian luar biasa perusahaan benar-benar terjadi, peristiwa tersebut tidak berulang. Hal ini menunjukkan 23% kenaikan pada laba neto lebih mewakili aktivitas bisnis yang berkelanjutan di Chicago Construction daripada 12% penurunan setelah kerugian luar biasa. Anda juga harus menilai tingkatan tertentu kerugian akibat kebakaran tersebut dianggap luar biasa, yakni kerugian tersebut mungkin lebih besar dari nilai yang dianggap luar biasa, atau bisa memberi sinyal suatu exposure risiko baru untuk Chicago Construction. Namun, atas informasi yang tersaji, ketentuan kredit harus paling tidak sama baiknya atau mungkin lebih baik di tahun yang akan datang. Next. Pada bankir, pengakuan playground equipment akan pendapatan selama produksi mungkin terlalu liberal. Pengakuan pendapatan selama produksi hanya dapat diterima ketika total perkiraan pendapat dan beban dengan kepastian wajar dan ketika realisasi atau pembayaran cukup dapat dipastikan. Pada sebagian perusahaan, kondisi ini tidak terpenuhi. Jika kita tidak yakin bahwa proses pendapatan playground equipment memenuhi kondisi ketat ini, kita harus mensyaratkan penyajian ulang atau penyajian alternatif menggunakan poin penjualan sebagai dasar pengakuan pendapatan. Jika playground equipment memiliki risiko atau biaya pelatihan yang cukup signifikan, kita dapat meminta penyajian kembali menggunakan pengakuan pendapatan saat kas diterima. Semakin konservatif penyajian yang digunakan dalam analisis kita, semakin kecil risiko perjanjian pinjaman kita dengan playground equipment. Risiko utama yang diekspos atas pinjaman ini adalah risiko gagal bayar. Risiko tambahan termasuk perusahaan suku bunga, potensi renegosiasi, pembayaran yang tertunda, perubahan industri, dan pekerjaan atau promosi pribadi. Next. Pada analis, semua perusahaan berkeinginan untuk meminimalkan biaya. Jika laba neto meningkat karena penurunan pengeluaran, ini biasanya merupakan kabar baik. Namun analisis harus memeriksa sumber penurunan pengeluaran dan menilai potensi akibatnya. Dalam kasus California Technology, analisis kita mengungkapkan situasi kurang baik. Oleh karena itu, sebagian besar pengeluaran untuk R&D dibebankan pada saat terjadi. Kita mengetahui bahwa setiap penurunan dolar dalam pengeluaran R&D dapat meningkatkan laba neto saat ini sebesar $1. Analisis kita pada California Technology menjadi bermasalah. Jika biaya R&D tidak secara umum turun dalam industri, kemungkinan kecil penurunan pengeluaran R&D menunjukkan masa depan yang kurang optimis. Meskipun laba jangka pendek naik karena penurunan biaya, pendapatan jangka panjang mungkin akan turun. Di sini ada pertanyaan yang dikirim oleh Ibu Aulivi. Yang pertama akan dijawab oleh Aisyah Devia. Saya Aisyah Devia ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Yang pertama, apa perbedaan laba neto dengan penghasilan komprehensif? Berikan contoh dan ilustrasi dari laporan keuangan salah satu anggota kelompok. Nah, perbedaannya yaitu yang pertama ada laba neto adalah keuntungan yang didapat dari jumlah selisih
pendapatan dan biaya-biaya yang sudah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi. Yang kedua ada laba neto, ini dimasukkan pada saldo laba. Yang ketiga, laba neto ini tidak dimasukkan ke keuntungan dan kerugian atau kepemilikan yang belum direalisasikan yang timbul karena perubahan nilai aset dan liabilitas yang dicerminkan di dalam laporan keuangan, seperti kenaikan nilai efek investasi yang dimiliki perusahaan tetapi belum dijual. Ini ada contoh. Dep, share screen, Dep. Yang laporan keuangannya. Nah, di sini ada PT Aneka Tambang Tbk. Nah, cara menghitung dan mendapatkan laba neto yaitu penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan, hasilnya laba kotor. Setelah itu beban usaha. Selanjutnya beban usahanya itu ditotalin dulu hasilnya jumlah beban usaha. Nah, hasil dari laba kotor ini dikurangi dengan jumlah beban usaha, hasilnya laba usaha. Setelah itu ada beban lain-lain. Total dari beban lain-lain bersih ini dikurangi dengan laba usaha, hasilnya laba sebelum pajak penghasilan. Nah, laba sebelum pajak penghasilan ini dikurangi dengan laba pajak penghasilan, hasilnya laba tahun berjalan. Nah, laba tahun berjalan ini disebut dengan laba neto atau laba setelah pajak. Selanjutnya yang kedua yaitu penghasilan komprehensif, yang dimana pengukuran laba yang mencerminkan semua perubahan terhadap ekuitas pemegang saham di luar aktivitas pemilik seperti dividen dan perubahan modal saham selama satu periode. Sederhananya, penghasilan komprehensif ini adalah keuntungan atau kerugian yang tidak berpengaruh pada arus kas yang disebabkan penggunaan nilai wajar fair value pada beberapa komponen dalam laporan keuangan. Nah, yang kedua itu penghasilan komprehensif dimasukkan ke dalam ekuitas pemegang saham pada laporan keuangan. Yang ketiga, penghasilan komprehensif lain dimasukkan ke dalam keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan nilai wajar efek investasi yang tersedia untuk dijual termasuk komponen dari penghasilan komprehensif lainnya. Di sini ada contoh dari penghasilan komprehensif lainnya, yaitu di bawah laba tahun berjalan ada rugi komprehensif lainnya, yaitu pos yang tidak dapat direklasifikasikan ke laba rugi. Dan di sini ada pokoknya. Yang pertama, pengukuran kembali kewajiban pensiun dan pasca kerja lainnya. Dampak pajak pengukuran kembali kewajiban pensiun dan pasca kerja lainnya. Bagian-bagian penghasilan komprehensif lainnya komprehensif lainnya dari entitas asosiasi pengukuran kembali kewajiban pensiun dan pasca kerja lainnya. Di sini ada pos yang akan direklasi ke laba rugi. Di sini ada penyesuaian penjabaran laporan keuangan, terus dari hasil dari rugi dari pos yang tidak direklasifikasikan ini ditotalin dulu. Nah, hasilnya itu dikurang dengan pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi. Nah, hasilnya itu dikurang. Nah, hasilnya rugi komprehensif lainnya setelah pajak. Baru yang ini jumlah penghasilan rugi komprehensif tahun berjalan ini
adalah penghasilan komprehensif lainnya. Ini yang disebut dengan jumlah penghasilan rugi komprehensif tahun berjalan. Selanjutnya akan dijawab sama teman saya. Selanjutnya, saya, Devika Della, akan menjawab pertanyaan yang nomor 2. Apa perbedaan laba operasi dan laba non-operasi? Berikan contoh dan ilustrasi dari laporan keuangan salah satu anggota kelompok. Jadi di sini laba operasi itu merupakan suatu pengukuran laba perusahaan yang berasal dari aktivitas operasi yang masih berlangsung. Terdapat 3 aspek yang penting dalam laba operasi. Yang pertama itu laba operasi hanya berkaitan dengan laba yang berasal dari aktivitas operasi. Karena setiap pendapatan dan laba yang tidak terhubung dengan operasi usaha bukanlah menjadi bagian dari laba operasi. Dan yang kedua, laba operasi berfokus pada laba perusahaan secara keseluruhan dan bukan hanya pemilik utang dan ekuitas. Yang artinya pendapatan dan beban pendanaan, terutama beban bunga, akan dikeluarkan ketika mengukur laba operasi. Dan yang ketiga, laba operasi hanya berkaitan dengan aktivitas usaha yang berlangsung. Artinya setiap laba atau kerugian yang berkaitan dengan operasi yang dihentikan akan dikeluarkan dari laba operasi. Nah, cara untuk menghitung laba operasi itu, laba operasi sama dengan pendapatan dikurang biaya operasi, dikurang harga pokok penjualan, dikurang penjualan sehari-hari lainnya, dan lain-lainnya. Dan untuk laba non-operasi, yaitu mencakup keseluruhan komponen laba yang tidak termasuk dalam laba operasi. Laba ini terkadang berguna ketika kita menganalisis laba non-operasi untuk memisahkan komponen yang berkaitan dengan aktivitas pendanaan yang berkaitan dengan operasi yang dihentikan. Nah, selanjutnya akan ke laporan keuangannya. Nah, di sini ada laporan keuangan. Nah, untuk mencari laba operasi itu adalah laba usaha. Untuk mencari laba operasi, kita harus tahu beban penjualan dan distribusi, beban umum dan administrasi, serta laba rugi dari nilai wajar aset biologi, penjumlahan operasi lain, beban-beban operasi lain. Nah, ini dicari dulu angkanya berapa, nanti dijumlah atau dikurang, jadi hasilnya nanti akan menjadi laba usaha atau laba operasi. Nah, sedangkan untuk laba non-operasi itu yaitu ada di bawahnya, yaitu di pajak penghasilan keuangan dan beban keuangan. Nanti dicari penghasilan keuangan itu berapa dan beban keuangannya itu berapa. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya, Mevi Devtar Bella, akan menjawab pertanyaan nomor 3 dari Bu Aul, yaitu apa perbedaan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan PSAK 25, beserta contohnya. Berikan contoh dan ilustrasi dari kesalahan salah satu dari ketiga perubahan dari laporan keuangan salah satu anggota kelompok. Apa perubahan kebijakan akuntansi dan dampaknya terhadap laporan keuangan dapat dilihat dari CALK. Bisa diberikan contoh mengenai penerapan PSAK baru yaitu 71, 72, dan 73. Nah, yang pertama itu saya akan menjawab pertanyaan yang perbedaan perubahan kebijakan akuntansi, yaitu adalah prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi peristiwa dan kondisi yang serupa. Perubahan kebijakan akuntansi mungkin diputuskan oleh manajemen untuk memberi refleksi yang lebih baik dari kinerja perusahaan. Contohnya itu, misalnya perubahan kebijakan akuntansi adalah peralihan metode LIFO, last in first out, ke metode FIFO, first in first out, untuk menilai persediaan. Nah, perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periode aset yang berasal dari penilaian status kini dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Nah, perubahan estimasi akuntansi ini dihasilkan dari informasi baru atau
kembangan yang baru. Nah, sedangkan kesalahan adalah kelalaian untuk mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat, terus dalam laporan keuangan entitas untuk 1 tahun atau lebih periode sebelumnya yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan informasi yang andal. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh dan ilustrasi dari salah satu ketiga perusahaan dari laporan keuangannya, yaitu saya mengambil contoh dari laporan keuangan perusahaan Kimia Farma punya Hapsa Maimunah. Nah, jadi pada tanggal 1 Januari 2020, grup menetapkan beberapa pertanyaan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang baru. Nah, penerapan dan standar-standar tersebut bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap grup sebagaimana dijabarkan, yaitu ada PSAK 71 tentang instrumen keuangan, PSAK 72 itu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, dan PSAK ketiga itu tentang sewa. Nah, oke, kita bahas satu-satu. Kita mulai dari PSAK 71. Nah, PSAK 71 itu menggantikan ketentuan PSAK 55 yang terkait dengan pengakuan, klasifikasi, dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan. Nah, penghentian pengakuan keuangan itu yaitu penurunan nilai aset keuangan dan instrumen akuntansi. Penerapan PSAK 71 atau instrumen keuangan itu sejak 1 Januari 2020 mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian jumlah yang diakui dalam pelaporan keuangan. Nah, itu bisa kita lihat di situ pada aset keuangan piutang itu di PSAK 55 itu jumlahnya itu sebesar 2.727.233 rupiah. Sedangkan pada PSAK 71 itu sebesar 1.848.038.336 rupiah. Nah, untuk piutang lain-lain itu sama untuk PSAK 55 dan 71-nya. Nah, untuk uang jaminan itu PSAK 55 itu sebesar 1.055.397.000. Nah, untuk PSAK 71-nya itu terdapat 554.005 rupiah. Nah, kemudian total dampak pada laba ditahan grup itu pada 1 Januari 2020 adalah sebesar 209.557.340 rupiah. Nah, kemudian itu mempengaruhi penurunan nilai aset keuangan grup itu memiliki 4 jenis aset yang merujuk pada modal kerugian kredit yang ada di PSAK 71, yaitu yang tadi piutang usaha untuk penjualan persediaan, kemudian piutang lain-lain, kemudian uang jaminan. Nah, sementara itu kita bisa lihat di kas dan setara kas juga merujuk pada persyaratan penurunan nilai PSAK 71, yaitu kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi tidak material. Nah, kemudian saya akan menjelaskan kembali untuk PSAK yang 72. Itu grup telah mengadopsi PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sejak 1 Januari 2020 yang mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Sesuai dengan ketentuan transisi PSAK 72, grup telah mengadopsi aturan baru secara retrospektif dan telah mencatat dampaknya pada saldo awal laba ditahan. Singkatnya, penyesuaian berikut telah dilakukan terhadap jumlah yang diakui di neraca pada tanggal penerapan awal, yaitu 1 Januari 2020 sebesar nihil. Nah, untuk mencerminkan kebijakan perubahan ini, grup telah mencatat penambahan utang lain-lain dan aset lain-lain sebesar 1.740.715.647 rupiah dan 501.234.888 rupiah pada 1 Januari 2020. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai PSAK 73. Grup telah menerapkan PSAK 73 sewa secara retrospektif sejak 1 Januari 2020, tetapi belum menyajikan kembali komprehensif untuk periode pelaporan 2020. Berdasarkan penerapan PSAK 73, grup mengakui liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya telah diklasifikasikan sebagai sewa operasi, berdasarkan prinsip sewa yaitu PSAK 30. Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama kalinya, grup telah menggunakan cara praktis yang diizinkan oleh standar, yaitu yang pertama, menerapkan tingkat diskonto tunggal pada portofolio sewa dengan karakteristik yang mirip secara wajar. Kemudian yang kedua,
akuntansi sewa operasi dengan nilai sisa jangka waktu sewa yaitu kurang dari 112 bulan pada tanggal 1 Januari 2020 sebagai sewa jangka pendek. Yang ketiga itu menggunakan peninjauan kembali dalam menentukan jangka waktu sewa di mana kontrak berisi opsi untuk memperpanjang atau mengakhiri sewa. Nah, yang keempat, perubahan mempengaruhi item-item neraca pada 1 Januari 2020 yaitu ada biaya sewa dibayar di muka turun sebesar 447.164.060 juta 503 rupiah. Nah, aset tetap yaitu turun sebesar nih ya, aset hak guna meningkat sebesar 398.200.582.000. Nah, liabilitas sewa meningkat sebesar 23.157.304 rupiah. Nah, untuk penerapan dari standar atau interpretasi baru atau revisi yang berlaku 1 Januari 2020 dan 1 Juni 2020 itu tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk pertanyaan nomor 4. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 dari Bunga. Jelaskan perlakuan akuntansi atas operasi dihentikan. Bagaimana analis memperlakukan operasi dihentikan? Untuk memenuhi syarat sebagai operasi dihentikan, aset dan kegiatan usaha dari segmen divestasi harus jelas. Dibedakan dari aset dan kegiatan usaha entitas yang tersisa. Akuntansi dan pelaporan untuk operasi dihentikan adalah 2 kali lipat. Pertama, laporan laba rugi untuk saat ini dan sebelumnya 2 tahun disajikan kembali setelah tidak termaksud efek dari operasi dihentikan dari item baris yang menentukan pendapatan berkelanjutan. Kedua, keuntungan atau kerugian yang berkaitan dengan operasi dalam penghentian dilaporkan secara terpisah. Setelah dikurangi pengaruh pajak yang bersangkutan, seorang analis harus memisahkan dan mengabaikan operasi dihentikan dalam memprediksi kinerja masa depan dan kondisi keuangan. Nah, selanjutnya akan dibacakan nomor 5 oleh teman saya. Saya Hafsah akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu apa ketentuan utama akuntansi untuk kapitalisasi bunga, apa tujuannya, dan bagaimana pandangan analisis mengenai kapitalisasi bunga. Yang pertama itu kapitalisasi bunga diperlukan sebagai bagian biaya aset yang dibangun atau tidak jadi diproduksi oleh perusahaan untuk penggunaan sendiri, termasuk aset yang dibangun atau diproduksi untuk perusahaan oleh pihak lain ketika pembayaran deposito atau proses dibuat. Nah, lalu ada tujuan dari kapitalisasi bunga ini. Yang pertama, mengukur biaya akuisisi suatu aset secara akurat. Yang kedua, mengamortisasi biaya akuisisi terhadap pendapatan yang dihasilkan aset. Lalu yang ketiga itu bagaimana dengan analisis mengenai kapitalisasi bunga. Yang pertama itu perbedaan pendapat antara anggota Dewan Crick, Block, Morgan mempertimbangkan bunga sebagai suatu biaya yang memiliki aturan yang berbeda dengan biaya bahan, biaya upah, dan lain-lain. Lalu biaya bunga adalah retur pada pemberian pinjaman atas modal yang mereka sediakan bagi perusahaan untuk satu periode tertentu. Menurut Robert Morgan, secara khusus tidak setuju dengan pernyataan yang diputuskan, karena dia percaya aplikasi pernyataan ini akan berakibat atau berkonsekuensi ekonomi yang tidak menguntungkan secara signifikan. Nomor 6 selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya Alvina Serolin akan menjawab pertanyaan nomor 6. Sebutkan 4 kasus yang mengakibatkan perbedaan temporer dan perbedaan permanen antara pelaporan akuntansi dan pelaporan pajak. Jelaskan pengungkapan di catatan atas laporan keuangan mengenai perhitungan rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dalam laba rugi dan taksiran laba fiskal perusahaan dari laporan keuangan salah satu anggota kelompok. Perbedaan permanen terjadi karena akuntansi fiskal menghitung laba yang berbeda dengan akuntansi
komersial tanpa adanya koreksi di kemudian hari. Contohnya itu penghasilan yang sudah dikenakan PPh final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, beban-beban yang tidak boleh dikurangkan dalam akuntansi fiskal sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya itu perbedaan temporer, merupakan perbedaan yang bersifat sementara terjadi karena adanya ketidaksamaan saat pengakuan penghasilan dan beban oleh akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal. Contohnya itu perbedaan metode penyusutan aktiva tetap, metode penilaian persediaan, dan lainnya. Laporan akuntansi adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Jenis laporan yang dihasilkan tergantung kepada pihak-pihak yang akan menggunakan laporan tersebut. Untuk laporan keuangan sendiri terdiri atas laporan laba rugi, perusahaan, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Perbedaan permanen antara laporan akuntansi dan laporan pajak. Satu, item-item yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan, tapi tidak pernah diakui untuk tujuan fiskal, yaitu bunga yang diterima atas utang-utang tertentu pemerintah, beban yang timbul untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan, denda dan beban yang timbul dari pelanggaran hukum, sumbangan untuk diakui sebagai beban tetapi tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Yang kedua, pos-pos yang diakui untuk tujuan pajak, tetapi tidak pernah diakui untuk tujuan pelaporan keuangan, yaitu depresi persentase, sumber daya alam yang melebihi biayanya, pengurangan atau potongan dividen yang diterima dari perusahaan lain. Selanjutnya itu, jelaskan pengungkapan di catatan atas laporan keuangan mengenai perhitungan rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dalam laba rugi dan taksiran fiskal perusahaan. Slide. Di sini contohnya itu PT United Tractor dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Dalam laporan keuangan PT United Tractor tahun 2016 sampai 2019 terlihat jelas bahwa laba fiskal mempunyai nilai yang lebih rendah dibandingkan laba sebelum pajak, kecuali pada tahun 2020. Laba fiskal mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan laba sebelum pajak. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7, bagaimana perhitungan laba per saham dasar dan laba per saham dilusian? Berikan ilustrasi dari kasus halaman 122. Nah, di sini ilustrasinya itu ada perusahaan dengan efek beredar, saham biasa 1 juta saham beredar sepanjang tahun, saham preferen 500.000 saham beredar sepanjang tahun, obligasi konversi 5 juta dolar, 6% bunga obligasi terjual sebesar nilai pari dapat dikonversi menjadi 200.000 lembar saham biasa. Lalu ada juga opsi untuk membeli 100.000 saham seharga 30 dolar telah beredar sepanjang tahun. Rata-rata harga pasar dari saham biasa perusahaan selama ini tahun itu adalah 40 dolar. Laba netonya 3 juta dolar, dividen saham preferen 50.000 dolar, dan tarif pajak marginal 35%. Laba per saham dasar dihitung sebagai laba neto dikurangi saham preferen dibagi dengan rata-rata tertimbang berdasarkan pecahan atas tahun saham beredar, jumlah saham beredar selama tahun tersebut. Nilainya itu 3 juta dikurangi 50.000 dibagi 1 juta menghasilkan 2,95 dolar. Laba per saham dilusian mengasumsikan konversi semua efek konversi dan pelaksanaan semua opsi dilutif pada peluang paling awalnya. Dalam hal ini di awal tahun. Pada laba lembar saham terdilusi itu, perhitungannya 3 juta yang dari laba neto dikurangi 50.000 dividen saham preferen. Lalu pada bagian ketiga dari pembilang adalah penambahan bunga setelah pajak yang tidak akan dibayar seandainya obligasi dikonversi menjadi saham biasa. Penyesuaian pajak diperlukan karena laba sebelum pajak akan naik sebesar jumlah beban bunga yang dikeluarkan. Saham tambahan yang diasumsikan akan diterbitkan setelah konversi obligasi ditambahkan ke dalam penyebut. Lalu dibagi dengan 1 juta dari rata-rata tertimbang, lalu 200.000 dari obligasi konversi, dan pada bagian ketiga dalam penyebut ini berkaitan dengan eksekusi opsi. Perhitungannya itu saham yang dibeli saat eksekusi opsi 100.000 dikali dengan harga pelaksanaan 30 dolar, hasil yang diperoleh setelah eksekusi 3 juta dolar.
lalu dibagi dengan rata-rata harga pasar saham biasa $40, hasilnya pembelian kembali saham menggunakan hasil opsi 75.000. Kenaikan neto saham karena eksekusi opsi itu 100.000 dikurangi 75.000 yang berasal dari saham yang dibeli saat eksekusi opsi dikurangi dengan pembelian kembali saham menggunakan hasil opsi, hasilnya 25.000. Lalu hasil laba per saham terdilusi itu $2,57. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.